Ngonten. Halo teman-teman, kembali lagi sama Kia. Kia, itu nama gue itu. Jadi panggilnya anak Kia aja dah, ganti. Tapi spek di YouTube-nya itu nama YouTube-nya Bang Komputer kan? Hah? Kompak Diding ngaji. Iya. Itu menurut Nggak boleh Kia. Hena di sini pacaran bo. Teheran bu pici kayak dicing. kakak dari melawan kakak si kadang-kadang rak Saya ada bu rak gimana ya? Jatuhnya lihat ya, siang bodoh. seru. Yang mana? Tadi udah nunggu. Walaupun semua pejabat publik kewenangan kita semua sebagai masyarakat untuk mengetahui, tapi kalau tidak bagi siapa yang ngomong tinggal tunjukkan saja, berarti nggak dia juga menjamin, berarti masalah itu kalau tidak orang yang ngomong seperti itu ngomong seperti itu depannya, siapa yang ngomong berarti nggak dia menjamin bahwa mencuri orang tidak begini. Kalau ribut orang yang ngomong itu bicara. Instruksi orang, besok yang kita ke rumah Ibu Mega atau Ibu SBY juga, apa Pak SBY juga. Jangan seperti itu juga dong. Harus dikata begitu lah. Bagaimana begitu logikanya? Udah pakai tunjukkan gitu loh. Saya mau menjelaskan. Besok kita persoalkan juga Ibu Mega dan Pak SBY tunjukkan juga gitu loh. Kita tidak menolak proses hukum. Proses hukum lakukan, tapi yuk juga berani untuk yuk. Ya peradilan lah, bukan sekarang. Peradilan bukan sekarang. Sudah dikasih tahu kan, berarti Kapolda Metro kan sudah dikasih Kapolda Metro janji jasa menginap bahkan menginap gitu loh sampai hari ini ya, tapi kan menginap kan gitu loh, sudah menginap, sudah dilakukan forensik segala macam. Nah kalau memang pengen tahu saya terbuka, tunggu peradilan gitu loh, sama sekali gitu, tunggu di peradilan tidak menunjukkan juga hasilnya itu buat publik. Saya ini tidak mendukung siapa, saya dalam hal ini maka saya ini ada apa mendukung Mas Audio kok sekarang nggak mendukung siapa-siapa. Support oleh saudara, sekarang abang tidak mendukung siapa-siapa gitu loh. Mana saya pegang ngomongnya bang. Jokowi kalau mau membela dirinya harus menunjukkan barangnya.
Ya iya nanti peradilan, nanti di peradilan, sabar dong. Nah, itu yang dilakukan orang. Ya itu kan proses hukum. Apa bagaimana sih? Ini orang. Nanti ngomong nah ini semua dari nggak mau. Nggak bisa begitu cara berpikir. Ini orang tua dulu bicarakan katanya asli. Begitu nanti kan ada proses peradilan yang nggak bisa gitu tuh kayak preman kami kan gitu. Proses peradilan sekarang sudah ada tersangka ditahan tadi abang di awal setuju masuk proses peradilan. Nanti kan di proses peradilan nanti Pak Jokowi bawa ijazahnya ini loh ijazah saya kan itu selesai kan gitu loh. Bukan sekarang abang minta-minta di kan saya tanya gitu. Nanti di pengadilan kalau para terdakwa ketika mereka sudah didakwa meminta ijazah Pak Jokowi tersebut diuji sama mereka contohnya dibawa ke laboratorium forensik di seluruh apakah Jokowi bersedia atau tidak ya kita lihat nanti kan gitu loh kita lihat begitu jadi jangan itu sudah kita lihat abang menjawabkan ini sekarang seolah-olah sudah ada itu biar nanti dilihat terus saya tidak bukan saja ya abang tadi minta kelihatan sekarang ijazahnya itu menurut saya nggak fair kan gitu loh kan pada proses peradilan gitu loh proses peradilan kita tunggu iya pak supaya begini karena asumsi publik sekarang banyak mempertanyakan penetapan tersangka ini apakah benar berdasarkan bukti atau hanya sekedar memenuhi keinginan para penguasa ya nanti bisa dilihat juga di persidangan bagaimana itu menguji bagaimana itu prosesnya segala macam kan baik justru itu makanya supaya status penetapan ada abang bilang ijazah di belakang itu menurut saya itu salah oke lah bicara apa aduh lah abang-abangku pemirsa kami akan this right now kau berhadapan dengan orang yang salah ya berhadapan dengan Bung Semar nih ini guys panjang ini guys Anda masih bersama kami di Indonesia Kita Bang Mardi melihatnya seperti Bang Mardi tadi statement dari Prof dan juga Bang Ferdinand sendiri saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof ya Prof itu bahwa ini kan sudah masuk pada fase tadi saya bilang jadi tinggal lagi tadi memperkuat bukti-bukti ya. Nanti juga kan kalau ditanya soal apakah betul jadi kita matikan mikrofonnya ya, mic-nya. Jadi
Aduh, gak bisa gerak, guys. Kita reset aja deh. Lah. Saya masih ngaji ke. Nah, boleh bersalaman sama kayu. Makannya kayu, terus juga ada pisang, intinya sama. Makannya kayu. Nah, Kai. udah. Kai. Nah, udah berhenti yang kai-kai. Kai. Kai. Trulala. Kai. Kai. Hmm. Ini kayaknya nih. Kai. Apa aja mana tadi? Jangan pokok anu pang suruh merikit. Apa aja mana tadi? Ora. Mik. Nah, ini dia tulang. Ding, cepet ding. Ding. Kakak main Roblox. Ini buku apa ini ya? Buku. Oh, banyak ada. Bawa ini. Kita di sini. Mau tiket. Mahal. Wow. Ya, Bismillah. Assalamualaikum bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenyang ngebak.
Lihat siapa yang lebih baik, anak laki-laki atau perempuan. Dan tentu saja, itu akan jadi Tidak, kami. kamu tidak. Tidak ada kesempatan. Dan di sini ada Matt yang akan memimpin kita menuju kemenangan. Kami juga akan menang, karena kami memiliki kapten sempurna bernama Lian. Anak-anak laki-laki akan jatuh. Ya, ayo. Baiklah, Vlad. Saya punya kotak misteri untukmu di sini. Tantangan pertama adalah jigging. Para wanita, tantangan pertama hari ini adalah jigging. Kita punya 1 jam. Siap, mulai. Ayo. Ayo, teman-teman. Ayo, teman-teman ke belakang perahu. Baiklah, gadis-gadis, ini disebut jigs. Wow, mereka terlihat banget bagus. Mereka terlihat lebih baik sebagai anting-anting, tahu kan? Tidak. Biarkan saya tunjukkan kepada kalian. Ayo pergi. Enggak. Ayo, kita pilih beberapa jig di sini. Di mana jigsnya? Bawa beberapa jig. Pilih jigmu dan mari kita mulai. Aku akan masak cumi. Ayo kita lakukan ini ya. Kita pilih Jadi cumi. saya akan mengambil jig micro ini dan saya rasa saya akan menggunakannya untuk memberdayakannya di sini. Ini milikmu. Oh, terima kasih. Terima kasih. Wow. Ayo. Ah, saya sangat bingung bagaimana melakukannya. Aku tahu, aku juga mau jelasin. Kamu akan membuka umpan, biarkan turun ke dasar. Lalu kamu akan menarik joran seperti ini secara vertikal dan kamu akan menggulung secepat mungkin. Baik, Sepertinya Pak. saya Tidak mengerti. apa-apa. Oh, saya tidak tahu tentang diri saya. Ini timernya. Begitu saya tekan tombol, waktu akan mulai. Aku akan menekan tombol. 3, 2, 1. Ayo. Baik, jadi kita sedang menandai beberapa ikan di kedalaman 250 kaki. Mungkin sekelompok tuna. Baiklah, Nah Milana, ayo kita mulai. Oke, kamu buka ini, lalu kamu lakukan seperti ini, dan kemudian kamu lempar. Dan kemudian sesuatu seperti ini. Saya rasa... Saya tahu ini bisa sulit bagi para gadis saat mereka baru belajar, tapi saya yakin mereka akan mengerti. Kamu hebat. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan anak-anak dan bagaimana mereka melakukannya. Mau lagi. Habis. Saya tahu banyak orang yang melakukannya. Biasanya saya lebih suka melakukannya saat saya berayun. Kulitnya lah macam di Aku mama. mulai mabuk laut. Aku tidak tahu apakah aku bisa memainkan. Dia berdiam. Bisa kan? Mau gula. Menjadi Gulanya. Aku akan mencoba. Aku akan mencoba. Mau gula Cobalah yang itu. terbaik. Hai, Mat. Ya, Tuan. Berapa banyak waktu yang tersisa? Sekitar 15 menit. Cuaca sempurna untuk memancing, cerah dan tidak ada ombak sama sekali. Austin sedang tidur. Tidak apa-apa, kita masih punya kesempatan. Di sini tidak banyak ruang, jadi saya pikir saya akan pergi ke depan karena saya ingin menangkap sesuatu. Teman-teman, aku rasa aku menangkap sesuatu. Lian, aku menangkap sesuatu. Ya, Itu dia, tolong saya. Wah, itu bisa, dia ada. memegangnya. Ya, ayo kita dapat ikan pertama. Anita kerja bagus. Tenangnya sendiri. Pada kan habis kok. Oh. Saya pikir ukuran yang hebat. Kulitnya lah ini makan. Masukkan di Habis sini, tuh. Lian. Udah. Kami sudah memancing di sini selama sekitar 30 menit dengan 30? jig. Saya kira kita akan menangkap sesuatu. Kamu menangkap kura-kura. Oh, ini perangkap dengan jig. Kamu menangkap kura-kura. Iya, aku menangkap Ini kura-kura. seperti penyu loggerhead seberat 200 pon. Kamu bisa, Vlad, kamu bisa. Aku punya Kamu dapat kura-kura. melakukannya otot besar, otot besar. Kakak, sepertinya anak-anak punya sesuatu yang besar. Mereka bilang itu mungkin kura-kura. Ya, kami berusaha menangkapnya agar bisa melepaskannya dengan aman. Aku dorong ke atas, kamu reel. Siap? 3, 2, 1, naik. Ayo, reel. Sempurna. Siap, naik. Michael, jangan biarkan ini pergi. Ini sangat berat. Lihatlah, dia mendorong kering. Saat ini saya sedang memancing di Hollover, Miami, Florida. Dan kami secara tidak sengaja menangkap penyu raksasa. Apa yang kalian ingin kami lakukan? Hei Kapten, aku tahu tempat yang harus kita kunjungi. Mari kita pergi ke sini. Aku rasa kita akan menangkap beberapa tuna yang bagus di sana. Yang mana? Michael, ayo. Ah, itu mendekati kita, guys. Oh, teman-teman. Ini saya. Penyu. Selamat tinggal. Saya berharap kita benar-benar layak memenangkan tantangan memancing ini. Michael, itu adalah tubuh kita. Aku butuh istirahat.
Teman-teman, saya rasa kalian baru saja kehilangan 2 pemain selama sekitar 1 jam. Oh Tuhan, itu ikan. Bagus sekali. Oh, tunggu. Ikan sudah siap. Anak-anak laki-laki tidak akan kembali selama 1 jam. 3, 2, 1. Waktu habis, gadis-gadis tantangan jigging resmi berakhir. Oh Tuhan. Begitu cepat? Hei teman-teman, berapa banyak ikan yang kalian tangkap? Dapat 0 ikan dengan Jake. Yeay! Wah. Kami punya 3. Ya, kami kehilangan 1 saat memancing, tapi kami tidak beruntung mendapatkan yang lain. Ya, sepertinya itu berarti para gadis resmi memenangkan tantangan pertama. Oh, ini adalah mata gogol. Aku akan memanggilnya Boris. Hai Boris. Baiklah teman-teman, aku sudah punya Boris. Ayo pergi. Aku sangat bersemangat. Ya, para gadis pasti menang. Oh, itu sangat lucu. Baiklah, siap berangkat. Jadi inilah tampilan umpan kami. Google Eye di sini. Kita pun akan berjalan ke depan. Ya, Carol, kita akan meletakkan Baiklah, ini di garis sempurna. dasar, dan kita akan mengirimnya dari depan. Baiklah, sempurna. Ayo, kita lakukan ini. Ayo pergi. Tantangan umpan hidup akan dimulai dalam 3, 2, 1, mulai. Mulai. Ayo ladies, kita punya 1 jam untuk menangkap sebanyak mungkin ikan. Di sisi kanan depan sini. Peralatan berat. Bagus sekali. Jika kamu belum melihat video memancing kami sebelumnya, $1 melawan 1 juta, kami melakukan hal yang sama. Kami menangkap ikan layar. Jadi mari kita berharap bisa melakukannya lagi. Baiklah Michael, jadi kita akan mengirimkan mata kacamata ini ke dasar. Sempurna. Dan kami akan meletakkannya, semoga, di depan mulut ikan snapper atau grouper yang besar. Kami akan meluncurkannya dari perahu. Aku merasa ada yang menarik. Sepertinya ini ikan. Apa yang kamu rasakan tadi? Ikan apa itu? Oh, tidak, itu barakuda. Oh tidak. Ayo kita ukur. Ayo pergi. Ukuran yang luar biasa. Lihat itu. Lihat gigi-gigi itu. Saat ini kita sedang menangkap. Baiklah teman-teman, di sini kita punya ikan goggle eye dan kita akan memasangnya di joran ini. Ke hidungnya seperti ini. Sekarang Aku merasa sangat sakit dan sekarang aku baru bangun. Semoga aku bisa membantu orang-orang mendapatkan ikan. Oke, jadi sekarang kita baru saja terputus dari sesuatu. Sepertinya itu ikan yang cukup besar, tapi kita tidak akan pernah tahu. Dan sekarang, apa? Kenapa kamu meninggalkannya seperti ini? Letakkan saja. Austin, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Dan sekarang kita harus mengirimnya kembali. Lihat teman-teman, ada ikan. Milana ambil pancingnya. Saya rasa saya bisa melakukannya. Ini akan menjadi ikan kedua kita untuk kategori umpan hidup. Baiklah, saya melihat. Tajam gigi, Oh. jadi saya akan Ya. kamu menggunakan tang, aku Sudah memegangnya. terpasang. Dan sudah offboard. Dia cukup besar, mungkin sekitar 30 inci atau lebih. Ayo tangkap lebih banyak. Gadis-gadis, kita hanya punya 23 menit tersisa. Waktu terus berjalan. Ayo, kita perlu menangkap lebih banyak ikan sebelum tantangan berikutnya dimulai. Saya rasa saya baru saja menangkap ikan. Ayo gadis, tarik. Tarik ini. Tarik ke atas, gulung ke bawah, lari ke bawah, naik. Kamu hebat. Oh, itu ikan mendekati perahu. Teman-teman, lihat saya membawa jaring. Ini ada di... Wow, selamat. Kerja bagus, nak. Kita harus mengukurnya. Ayo, Oh Tuhan, ini sangat berat. kamu dapat. Kamu bisa. Tidak. Oke, mari kita ukur. Astaga, 28 inci. Ini ikan terbesar sejauh ini. Kita akan menang kategori ini. 3, 2, 1. Itu besar. Saya penasaran bagaimana kabar anak-anak. Ya. Ayo kita cek. Tidak, apa-apa. 3, 2, 1. Sudah saatnya teman-teman, waktu untuk umpan hidup telah habis. Para wanita, sudah 1 jam. Tarik kembali tali pancing kalian, dan mari kita lihat ikan apa yang kita... Buat tantangan dalam sangat 1 jam. mudah. Kita bisa ini teman-teman. Ayo Benar. lakukan, mari kita menangkan ini sekali Baiklah, dan mari untuk kita ambil selamanya. batang mini. Ikan lucu. Ya, begitu. Berapa banyak wanita yang kalian tangkap? Kami menangkap kura-kura seberat 300 pon. Coba Nah, di kalahkan itu. sentasa itu berarti kami mengalahkan kalian dalam menangkap Ya. kepiting.
Ya, kamu melakukannya. Dan kamu juga mengalahkan kami dengan umpan Kami hidup. menangkap kura-kura dengan umpan hidup dan barakuda. Ayo teman-teman, tolong. Ayo, ya berenang di laut. Itu ikan. Baiklah ya teman-teman. Kita tidak tahu siapa yang menang, tapi silakan komentar di bawah siapa yang kalian pikir menang. Kami harap kalian menikmati video ini. Berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Dadah. Dadah. Milk Life lactose free, aman di lambung, bebas kembung. Nyut, cobain pakai kan sodanya. Dan ternyata hasilnya, wow. Hari ini saya dan teman-teman ikut dalam perjalanan memancing 1 versus 1 juta. Wah, ayo. Ini adalah Di belakangku adalah mobil-mobil paling mahal di dunia. Serius, kami Mobil seharga lebih dari 250 juta dolar. Salah satu lain ke. What in the world are all these things covering this building? This is Badlands National Park in South Dakota, and the landscape here looks like an alien planet. It's hot, it's barren, so we didn't see much wildlife or shade until we found this covered eating area. And check this out. There are hundreds of cliff swallow nests. Each of these nests were painstakingly built one beak full of mud at a time. It takes them around 1,000 trips back and forth just to build one of these. But look how safe their babies are in there. Typically you'd see these nests way up high on the cliffs to keep them safe from eagles and hawks. So getting to see them up Coba ini. Aku takut di sini sendirian. Aku takut. Aku takut di sini sendirian. Aku takut. 우와, 갑자기 지하철이 왜 이러지? Lambing. Di video kali ini, aku akan memelihara serangga yang sangat keren. Bentuknya mirip dengan karakter anime tertentu. Itulah sebabnya beberapa orang menyebutnya manusia ultramkati. Serangga ini pada dasarnya cukup ganas, namun ia dapat hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Lihat ini. Ia bahkan tertidur dan memintal jaring tepat di tangan pemiliknya. Benar-benar luar biasa. Jadi, bagaimana rasanya memeliharanya? Aku memilih seekor kati yang masih muda dari toko daring. Wow, ia terlihat sangat menggemaskan dan harganya kurang dari $20. Aku langsung membelinya. 2 hari kemudian, paketku tiba. Aku keluar untuk mengambil hewan peliharaan kecilku, merasa sedikit gugup dengan keadaannya. Wah, ini serangga yang sangat kecil. Si kecil Kati tampaknya baik-baik saja, sangat aktif dan sehat. Aku mencoba memberinya makan, tetapi karena ia masih menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, ia bergerak secepat kilat dan hampir melarikan diri. Aku memutuskan untuk membiarkannya merangkak ke tanganku. Sangat keren dan menggemaskan. Dengan tampilan heroiknya, ia benar-benar mengingatkanku pada karakter anime. Bagaimana kalau kita sebut saja dia Ultraman? Sekarang, aku sedang menyiapkan tempat berlindung sederhana untuk Ultraman Man dan tidak butuh banyak ruang untuk saat ini. Sebenarnya, terlalu banyak ruang akan membuatnya lebih sulit mencari makanan. Pada tahap ini, aku memberinya makan serangga mati dan buah-buahan. Hari ke-19. Ultraman sudah tumbuh lebih besar sekarang. Untuk membantu si kecil ini tumbuh lebih cepat, aku menambahkan kecoa hidup ke dalam kandangnya. Anehnya, saat berhadapan dengan mangsa hidup untuk pertama kalinya, ia malah terlalu ragu untuk berburu. Baiklah, mari kita beri Ultraman Man ulat Hong Kong sebagai gantinya. Catty-Dot muda cenderung pemalu. Mereka biasanya menjadi lebih agresif saat dewasa. Oke, saatnya membangun rumah baru untuk Ultraman. 5 bulan yang lalu, aku memelihara seekor kelabang rumah dan membuat terarium untuknya. Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Selama 1 sesi makan, ia berhasil melarikan diri. Jadi, kandang ini kosong sejak saat itu. Sekarang, untuk memberi Ultraman lebih banyak ruang untuk bergerak, saya akan menggunakan kembali wadah kaca ini. Ruang ekstra akan membantu saat ia berganti kulit menjadi bentuk dewasa. Saya hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian.
Selama beberapa minggu ke depan, saya akan merekam semua momen penting dalam perkembangan Ultraman, mulai dari berganti kulit dan berburu hingga bagaimana ia akhirnya memintal jaring di tangan saya. Membangun persahabatan dengan Ultraman sungguh menarik. Nah, saatnya memindahkan Ultraman ke rumah barunya. Semoga ia beradaptasi dengan baik. Hari ke-64. Setelah beberapa waktu tumbuh, Ultraman tampak lebih kuat dan lebih energi dari sebelumnya. Ia bergerak sangat cepat sekarang. Anda akan kehilangannya dalam sekejap jika tidak berhati-hati. Sejauh ini, saya memberinya makan ulat Hongkong. Tetapi untuk mencegah kekurangan nutrisi, saya akan mencari beberapa sumber makanan lain di luar ruangan. Taman ini penuh dengan berbagai serangga yang cocok sebagai makanan hewan peliharaan. Saya menemukan seekor ulat besar di tanah. Tidak yakin akan menjadi ngengat atau kupu-kupu jenis apa. Juga menemukan banyak belalang hijau yang merupakan makanan yang sempurna. Saya mengumpulkan beberapa di antaranya, tetapi akhirnya melepaskan ulat itu kembali ke alam. Di rumah, saya menawarkan belalang yang lebih besar kepada Ultraman. Belalang itu langsung memakannya, jauh lebih agresif daripada saat masih muda. Lihat bagian ini adalah ovipositornya, jadi Ultraman sebenarnya betina. Kathy melakukannya, kita baru bisa mengetahui jenis kelaminnya sekarang karena dia sudah lebih besar. Mustahil untuk melihatnya saat masih ada anak-anak kecil. Wow, Ultraman memiliki bagian mulut yang kuat dan tajam yang dapat dengan mudah menghancurkan mangsanya. Serangan berburunya juga sangat cepat. Kemudian, saya menyiapkan wadah air kecil untuknya. Dengan cara ini, saya tidak perlu sering-sering melewatkan kandang. Hari ke-75. Pada pukul 3 pagi, saya melihat Ultraman Man mencapai momen kritis dalam hidupnya. Dia mulai berubah menjadi bentuk dewasanya. Saya segera mengambil kamera untuk merekam proses yang menakjubkan ini. Ini sebenarnya cukup berisiko. Gangguan apapun, kurangnya energi, atau kelembapan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kegagalan pergantian kulit. Seluruh proses memakan waktu sekitar 1 jam. Tetapi untungnya semuanya berjalan lancar. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat transformasinya. Setelah semua usaha, Ultraman akhirnya berhasil menyelesaikan Mulsa. Itu luar biasa. Hari ke-78. Ini adalah Ultraman setelah metamorfosis, dan dia terlihat sangat fantastis, sempurna, dan sangat tampan. Dia sangat tenang di tanganku, begitu dia terbiasa dengan lingkungan sekitar, dia tidak akan berlarian. Sebenarnya, aku sudah mencoba berkali-kali untuk membuat Ultraman tenang dan membuat jaring di tanganku. Tetapi aku belum pernah melihatnya melakukannya. Mengapa demikian? Apa yang akan terjadi jika aku membiarkannya berada di tanganku selama beberapa jam? Beberapa jam kemudian, Ultraman masih belum membuat jaring di tanganku. Mungkin aku perlu mengubah keadaan. Biarkan aku memberinya sedikit makanan terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah ini berhasil. 20 menit kemudian. Ya Tuhan, sesuatu yang menakjubkan baru saja terjadi. Setelah aku memberinya makan dengan tanganku, Ultraman dan aku jadi makin dekat. Dia bahkan mulai memintal jaring di tanganku. Mari kita lihat bagaimana dia beradaptasi. Ini sangat menarik. Si kecil ini memintal sutra dari tanganku seperti laba-laba. Sebenarnya, struktur sutra ini dimaksudkan untuk melindungi mereka dari hewan lain yang berbeda dengan cara jaring laba-laba digunakan untuk menjebak mangsa. Katydid ini biasanya keluar pada malam hari untuk berburu. Pada siang hari, mereka bersembunyi di dalam struktur sutra ini. Struktur ini menawarkan perlindungan yang cukup untuk mencegah invasi dari hewan-hewan kecil. Oke, figur Ultraman sudah berada di tanganku selama berjam-jam sekarang, dan tanganku benar-benar lelah. Aku harus meletakkannya. Maaf, tapi aku harus memutuskan jaring yang dibuatnya. Aku benar-benar bisa merasakan betapa kencang dan kuatnya itu. Tapi ternyata ini bukan tempatmu seharusnya. Tanganku sepertinya menjadi tempat favorit Ultraman. Ia terus berputar-putar di sini. Aku benar-benar minta maaf. Hari ke-100. Ultraman benar-benar menjadi dirinya sendiri akhir-akhir ini. Ia menjadi sangat mudah marah sekarang, mengepakkan sayapnya dalam tampilan ancaman klasik. Di alam liar, itu hanya naluri mereka yang muncul untuk menakut-nakuti predator potensial. Mari kita lihat lebih dekat Ultraman melalui lensa. Penampilannya benar-benar mencolok.
Kali ini, saya membawa beberapa buah untuk meningkatkan pola makannya. Tidak yakin apakah ia akan memakannya karena biasanya ia memakan serangga lain. Tetapi ada baiknya mencoba memperkenalkan sesuatu yang baru. Wah, Ultraman tampaknya sangat menyukai kiwi. Ia makan dengan sangat lahap, sama sekali tidak pilih-pilih. Senang melihatnya. Baiklah, ia sudah terlalu lama di luar sana. Saatnya mengembalikannya ke terarium kaca. Hari ke-120. Ultrilin baik-baik saja di terariumnya. Ia memintal jaringnya. Ini rumahnya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas 100 hari lebih yang luar biasa ini bersama Ultraman. Nantikan konten yang lebih menarik. Dan like serta view Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Di dalam botol ini ada sesuatu yang bisa membunuhmu. Mari kita buka. Racun. Bisa ular. Lebih buruk lagi, kutu kecil mungil. Serangga yang mematikan. Wah, itu tidak benar. Saya pikir kutu adalah serangga. Tetapi saya salah, kutu bukanlah serangga. Lihatlah kutu ini di bawah lensa mikro dan lihat apakah Anda dapat mengetahui alasannya. Ini kutu dan ini kumbang permata. Temukan perbedaannya. Bagaimana dengan jumlah kakinya? Serangga memiliki 6 kaki, tetapi kutu memiliki 8, menjadikannya arachnida, seperti laba-laba. Mereka menggunakan 8 kaki itu untuk menerkam orang yang tidak curiga. Lupakan saja, ternyata kutu tidak bisa melompat. Biar saya lihat-lihat sebentar. Lalu ternyata mereka melakukan sesuatu yang disebut pencarian. Saya menemukan video yang menunjukkan semuanya. Mari kita tonton bersama. Ketika mereka memutuskan sudah waktunya makan, banyak spesies kutu mulai memanjat. Mereka naik ke puncak tanaman atau berebut ke tepi ranting. Ketika mereka mencapai bagian atas tanaman, kutu akan mencengkeram dahan dengan sepasang kaki ketiga dan keempat, lalu mengulurkan sepasang kaki pertama. Disinilah mereka duduk dan menunggu, siap untuk meraih inang yang lewat untuk dimakan. Dan jika kutu menggigit rusa dan kemudian menggigit Anda bisa terkena penyakit lime. Saya tahu itu hanya ujian. Saya mengerti kutu tidak tertular penyakit lime dari rusa, meskipun banyak orang berpikir demikian. Mari saya masuk ke dalam koleksi, menyingkirkan rusa ini, dan mengambil hewan yang benar-benar menginfeksi mereka. Hewan itu ada di sini, di dalam tabung kecil ini. Bisakah Anda menebak apa itu? Lihat di sini. Ada celah besar antara gigi depan dan belakangnya. Dan jika saya memiringkan rahang depan ke belakang, Anda hanya dapat melihat satu baris incisor. Ini adalah tikus. Ketika kutu tertentu menggigit hewan pengerat atau bahkan burung, mereka dapat terinfeksi bakteri Borrelia. Jika kutu itu kemudian menggigit Anda dapat terinfeksi penyakit lime. Namun, tidak satu pun dari kutu ini, khususnya kutu rusa. Ukurannya cukup kecil, jadi mari kita gunakan mikroskop stereo untuk melihat lebih jelas. Ini adalah mikroskop yang bagus untuk mengamati serangga dan hal-hal seperti itu. Bandingkan kutu rusa ini dengan kutu anjing. Lihat, tubuhnya berwarna coklat kemerahan dan perisai gelap di punggungnya. Begitulah cara Anda mengidentifikasi kutu rusa. Namun, begini, kutu rusa bukanlah satu-satunya kutu yang dapat menginfeksi Anda dengan suatu penyakit. Saya akan kembali ke koleksi kutu kita untuk mengambil beberapa contoh lagi. Dan untuk membantu saya menjelaskan, saya akan... Hari ini rayain nonton bareng. Sampai rayain wisuda. Unta menyimpan air di tonjolan-tonjolan di punggungnya. Oh, sudahlah. Saya pikir unta menyimpan air di punggungnya, tetapi saya salah. Orang-orang memiliki banyak kesalahpahaman tentang hewan gurun, tetapi hari ini kita akan menemukan kebenarannya. Mari kita mulai di gurun Sonora. Ini adalah kelinci. Oh,
Sudahlah, saya pikir itu kelinci, tetapi sekali lagi, saya salah. Ini bukan kelinci karena lihatlah kepalanya. Perhatikan warna matanya. Warnanya agak kuning. Nah, bandingkan dengan hewan kedua ini. Mata hewan ini berwarna coklat yang jauh lebih gelap. Hewan dengan mata coklat tua adalah kelinci. Dan hewan dengan mata kuning adalah sesuatu yang berbeda. Ia tampak seperti kelinci, tetapi memiliki telinga dan kaki yang lebih panjang juga. Hewan bermata kuning adalah rahut. Rambut bukanlah kelinci. Mereka adalah spesies yang sama sekali berbeda yang berkerabat dekat seperti cheetah dan singa. Rambut memiliki mata kuning. Saya memiliki mata biru. Dan Anda memakan serangga gurun parasit sepanjang waktu. Ini adalah caceneal kering. Ini serangga. Saat masih hidup, mereka terlihat seperti ini. Anda dapat melihatnya memiliki 6 kaki kecil, dan bagian ini adalah mulutnya. Mereka tumbuh secara eksklusif pada kaktus pir berduri. Namun, Anda mungkin akan terkejut di mana lagi mereka muncul. Perhatikan baik-baik jika saya menghancurkan setumpuk kecil serangga ini, menyendoknya, dan menuangkannya ke dalam botol berisi air hangat. Airnya berubah menjadi merah tua. Cairan merah ini dapat berfungsi sebagai pewarna merah. Saya penasaran untuk apa cairan ini digunakan. Nah, lihat ini. Jika saya mengambil permen ini, membaliknya, dan melihat daftar bahan-bahannya, saya akan menemukan bahan pewarna karmin. Pewarna karmin adalah nama untuk pewarna ini yang dibuat dengan menghancurkan serangga parasit ini. Pewarna ini juga tercantum dengan nama-nama ini. Coba tebak produk mana yang mengandung serangga gurun. Semuanya mengandung serangga gurun. Setiap produk ini mendapatkan warna merahnya dari serangga gurun parasit yang dihancurkan yang hidup di kaktus pir berduri. Burung unta tidak hidup di kaktus, tetapi mereka memiliki telur yang besar. Ini telur burung unta. Ini telur burung terbesar. Oke, saya pikir telur burung unta adalah telur burung terbesar, tetapi itu tidak benar. Jadi, mari kita lanjutkan ke telur yang terbesar. Ini telur burung puyuh. Ini telur ayam. Ini telur emu, telur burung unta, dan ini telur burung terbesar di dunia. Ini adalah tiruan, tetapi ukurannya sama dengan telur aslinya, tingginya sedikit lebih dari 1 kaki. Ini dia di samping telur lainnya. Telur-telur raksasa ini diletakkan oleh burung yang punah 1000 tahun lalu, yang bernama burung gajah. Jerapah tidak punah. Beberapa hidup di gurun Namibia, tetapi saya selalu bertanya-tanya, suara apa yang dihasilkan jerapah? Mungkin mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Oh, itu tidak benar. Jerapah memang mengeluarkan suara. Suara-suara aneh. Dengarkan ini. Ini suara yang dihasilkan jerapah di malam hari.
Unta juga mengeluarkan suara dan mereka menyimpan air di punuknya. Maaf, kita sudah membahas ini. Saya pikir unta menyimpan air di punuknya, tapi itu tidak benar. Punuk unta tidak digunakan untuk menyimpan air, karena lihat ini. Setiap gambar anatomi unta menunjukkan hal yang sama. Gumpalan kekuningan aneh di punuknya. Ini lemak. Punuk unta tidak menyimpan air. Punuknya menyimpan lemak. Jadi mengapa unta memiliki punuk? Nah, lihat hasil pemindaian tubuh manusia ini. Lihat garis ini di tepi luar tubuh. Itu lemak tubuh. Sekarang perhatikan jumlah lemaknya bertambah. Perhatikan bagaimana lemak ditambahkan secara merata ke seluruh tubuh. Kebanyakan hewan menambahkan lemak seperti ini. Ini seperti berada di luar dan mengenakan kaus dan celana olahraga. Unta melakukan hal yang sedikit berbeda. Ketika mereka menambahkan lebih banyak lemak, lemak itu tidak didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh mereka. Sebaliknya, lemak itu ditambahkan di sini, di punggung mereka. Ini seperti memasukkan kaus dan celana olahraga itu ke dalam ransel dan mengenakannya di punggung Anda. Jadi, yang mana di antara ini yang akan membantu Anda tetap sejuk di bawah terik matahari gurun? Yang ini. Unta adalah hewan yang menyimpan semua lemaknya di ransel. Itulah sebabnya mereka memiliki punuk. Bukan untuk menyimpan air, tetapi untuk tetap sejuk. Dan itu baru permulaan. Roadrunner bukan sekadar kartun. Itu adalah burung gurun sungguhan. Kutu busuk tidak memakan bola kotorannya sendiri. Mereka bertelur di dalamnya. Gajah hidup di gurun dan mereka sangat takut pada lebah. Itulah sebabnya orang membangun pagar gajah dari sarang lebah. Begini cara kerjanya. Ini adalah sarang lebah yang digantung dengan seikat kabel yang dihubungkan ke sarang lebah yang tergantung di sebelahnya. Jika seekor gajah mencoba melewatinya, ia akan mendorong kabel, mengguncang sarang dan mengganggu lebah, membuat gajah lari. Pagar sarang lebah ini dibangun untuk mengarahkan gajah menjauh dari kota-kota berbahaya dan menuju area konservasi yang aman. Pagar ini merupakan bagian dari proyek Planet Wild. Dan setiap bulan, Planet Wild bekerja sama dengan organisasi konservasi dan mendokumentasikan pekerjaan mereka di YouTube untuk menunjukkan apa yang telah kami capai sebagai komunitas. Karena Planet Wild sebagian besar didanai melalui kontribusi anggota. Kontribusi Anda langsung disalurkan ke proyek-proyek ini. Anda dapat memberikan jumlah berapapun yang menurut Anda tepat, tetapi 200 orang pertama yang menggunakan kode ini untuk mendaftar akan mendapatkan keanggotaan Planet Wild bulan pertama yang dibayar oleh saya secara pribadi. Setelah itu, jika Anda tidak ingin mendukung Planet Wild lagi, Anda dapat membatalkannya kapan saja. Jadi, daftar dan gunakan kode ini untuk menyelamatkan beberapa hewan. Gratis. Untuk bergabung, pindai kode QR ini, lalu gunakan tautan di deskripsi. Kucing dan anjing sangat unik dalam bersembunyi. Ketika anak anjing ini berpura-pura menjadi mainan, pemiliknya tidak dapat membedakan mana yang asli. Jadi, dia mulai memeriksa dengan saksama. Setelah memeriksa ketiga cakarnya, dia mendapat kucing kecil, tetapi dia masih bingung. Kemudian, dia memeriksa telinga mereka. Jika Anda sudah menebaknya, berikan like dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Pemiliknya tetap tidak dapat menemukan anjing asli, jadi dia mengambil remote control. Ketika anak anjing mendengar suara remote, dia tahu sudah waktunya untuk mendapatkan camilan, jadi dia melompat keluar sendiri. Namun suatu hari, pemiliknya membeli terlalu banyak anjing mainan dan akhirnya bubur anjing asli ditemukan. Dia mencoba menjentikan jarinya untuk memancingnya keluar. Tiba-tiba, anjing di pojok kiri akan bergerak sedikit, tetapi dia merasa itu tampaknya mencurigakan, jadi dia mengambil camilan favorit anjing itu, tetapi meskipun camilan itu
Anjing itu tetap diam. Pria itu menebak mungkin itu yang ada di pintu kanan atas. Kemudian dia mengambil remote control. Anjing itu langsung keluar, bersemangat untuk mendapatkan camilan. Sekarang pemiliknya mulai bertanya-tanya, mungkin anjing itu berpura-pura menjadi mainan hanya untuk mendapatkan lebih banyak camilan untuk membunuh anak anjing itu. Pemiliknya memutuskan untuk bersembunyi juga. Awalnya dia memanjat ke atas pintu, tapi anak anjing itu langsung melihatnya dan menatapnya seperti orang gila. Kemudian dia bersembunyi di balik pintu, berharap anak anjing itu akan kesulitan menemukannya. Tetapi sekali lagi, anak anjing itu langsung menemukannya. Pemiliknya menolak untuk menyerah. Dia membeli tabung raksasa dan bersembunyi di dalamnya. Kali ini, anak anjing itu tidak tahu di mana dia berada. Kemudian tiba-tiba pemiliknya melompat keluar dari tabung dan menakut-nakuti anak anjing itu. Ternyata pemilik ini bukan satu-satunya yang memiliki masalah itu. Karena bukan hanya anjing, bahkan kucing pun suka bermain petak umpet. Gadis ini memiliki 2 kucing hitam, tetapi dia tidak pernah dapat menemukan mereka karena mereka selalu bersembunyi di sudut-sudut gelap dan menyatu dengan bayang-bayang. Dia merasa cemas setiap hari, khawatir dia mungkin menginjak atau duduk di atas mereka secara tidak sengaja. Suatu hari, dia tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Ia bahkan mulai berpikir, apakah aku membuangnya bersama tempat sampah? Kemudian dia menemukan seekor kucing yang bersembunyi di dalam kardus. Ia marah, dia menyuruh kucing itu untuk membawanya ke kucing yang satunya. Akhirnya, kucing itu langsung berlari ke dapur. Saat itulah, dia menyadari ada sesuatu yang bergerak di dalam panci. Itu adalah kucing yang satunya. Ia benar-benar kehilangan akal. Untuk membuat mereka lebih terlihat, dia menempelkan tidak berbahaya pada mereka. Namun pada malam hari, jadi dia mencoba sesuatu yang baru. Dia mendandani mereka dengan sekarang dia akhirnya bisa di mana mereka berada. Namun kemudian, pacarnya membelikan banyak kostum laba-laba menempelkan yang menyala dalam gelap pada mereka. Ia pikir masalahnya sudah terpecahkan, tetapi pada malam hari itu tampak menakutkan, seperti sesuatu yang keluar langsung dari film horor. Jadi, ia kemudian membeli sayap kuku yang bersinar dan mendandani kucing-kucing itu dengan sayap itu. Awalnya, cara itu berhasil dengan sempurna dan mereka tampak sangat cantik. Namun, tak lama kemudian, kucing-kucing itu benar-benar mengira mereka adalah kuku-kuku. Mereka berlarian sepanjang malam mencoba terbang. Pemiliknya terdiam, jadi dia membuat rencana baru. Dia membeli lampu yang bisa diaktifkan dengan suara untuk kucingnya. Cukup dengan satu batuk dan dia akan tahu di mana kucingnya berada. Namun ada masalah, pacarnya mendengkur, jadi lampunya terus berkedip tanpa henti. Kucing malang itu sama sekali tidak bisa tidur. Ia menjadi sangat marah hingga memutuskan untuk membangunkannya. Akhirnya, dia membeli kamera thermal. Sekarang dia akhirnya bisa menemukan kucing-kucingnya. Namun, gadis itu tidak ingin membiarkannya begitu saja, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka merasakan hal yang sama. Dia mengecat dirinya sendiri dengan warna hitam dan bersembunyi di tempat tidur kucing. Ketika kucing-kucing itu mendekat, tiba-tiba muncul, menatap mereka dengan sangat tajam. Dia menyamar menjadi boneka mainan raksasa. Ketika kucing-kucing itu rileks, dia melompat keluar lagi. Kucing-kucing itu langsung melompat ke udara. Tetapi segera mereka mulai menikmati permainan itu. Ketika pemiliknya bersembunyi di lemari, kucing-kucing itu segera menemukannya. Kemudian mereka bersembunyi di selimut di dekatnya. Dan ketika pemiliknya keluar, dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Ia terdiam, jadi ia membeli boneka kucing hitam, berencana memberi mereka pelajaran. Ia meletakkan boneka itu di atas selimut hitam, lalu berpura-pura menginjaknya tanpa sengaja. Kucing-kucing sungguhan ketakutan. Setelah itu, mereka tidak pernah berani bersembunyi dalam kegelapan lagi. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa kucing hitamnya itu sebenarnya hebat karena tahu cara bersembunyi. Karena suatu hari, ketika ibunya yang tidak suka binatang peliharaan datang, ia pun menyuruh kucing-kucing itu untuk segera bersembunyi. Ketika ibunya melihat seekor kucing di sofa, dia menjadi sangat marah. Namun ketika ia mengambilnya, itu hanyalah boneka. Yang tidak dia sadari adalah kucing sungguhan itu bersembunyi di atas selimut hitam. Ibunya masih merasa curiga, jadi ia pergi memeriksa kamar tidur. Ada boneka kucing di mana-mana, tetapi ia tidak melihatnya. Salah satu kucing bersembunyi di balik bingkai foto, berpura-pura menjadi bagian dari karya seni itu. Bahkan ketika ibunya pergi, ia tidak pernah menyadari bahwa seekor kucing bersembunyi di tumpukan mainan menyamar sempurna sebagai boneka. Gadis itu sangat gembira hingga ia memberi kucing-kucing itu banyak sekali camilan sebagai hadiah. Kucing-kucing hitam ini memang jago bersembunyi. Namun, Anda tidak akan percaya, ada satu kucing yang bahkan lebih jago dari mereka. Lihat, pria ini punya banyak kucing. Setiap kali ia punya waktu luang, dia melatih mereka untuk bersembunyi karena ibunya sangat membenci kucing dan tidak mengizinkannya memelihara kucing. Suatu hari, ketika ibunya yang tidak suka hewan peliharaan datang, ia menyuruh kucing-kucing itu untuk segera bersembunyi. Namun, ketika ibunya melihat seekor kucing di sofa, ia menjadi sangat marah hingga ia memungutnya dan menyadari bahwa itu hanyalah boneka mainan. Yang tidak dilihatnya adalah kucing asli bersembunyi di bawah selimut abu-abu. Kemudian, ia menyerbu ke kamar tidur. Masih merasa curiga, ia memeriksa semuanya, tetapi tidak menemukan kucing yang bersembunyi di bawah serai. Selanjutnya, ia membuka lemari dan melihat banyak boneka. Ia mulai memeriksanya satu persatu, sama sekali tidak melihat kucing di atas kepalanya, berpura-pura menjadi mainan lain. Setelah pemeriksaan menyeluruh, ia yakin putranya tidak punya kucing. Bahkan saat dia
dia berjalan keluar pintu, dia tidak pernah menyadarinya. Dua kucing bersembunyi di lukisan itu menyatu dengan Mona Lisa. Namun, saat giliran anjing ini bermain petak umpet, segalanya mulai sedikit berbeda. Dia meremas dirinya di celah sofa, membeki sepenuhnya, berharap pemiliknya tidak melihatnya. Namun, dia tidak tahu, seluruh bagian bawah tubuhnya masih mencuat. Dia pikir dia benar-benar tersembunyi, bahkan mencoba menyelinap lebih jauh. Saat itu, pemiliknya memanggil namanya. Saat itulah, dia menyadari bahwa dia telah tertangkap, jadi dia merangkak keluar dengan canggung. Itu terlihat sangat lucu, namun Anda tidak akan pernah menduga, bukan hanya kucing dan anjing. Bahkan jangkrik tahu cara bermain petak umpet. Suatu hari, saat pemiliknya sedang tidur siang, dia mendengar jangkrik berdengung tanpa henti, jadi dia mengambil sandal dan mengusirnya. Namun, keesokan harinya, dia terbangun oleh dengungan yang sama lagi. Dia menjadi sangat marah dan melemparkan sandalnya ke jangkrik lagi, tetapi dengungan itu tidak pernah berhenti. Kemudian dia mendengarkan dengan saksama dan menyadari suara itu berasal dari perut kucingnya. Dia terkejut, dia mengira kucingnya menelan lubang jangkrik, jadi dia memanggil dokter hewan, menanyakan apa yang harus dilakukan. Dokter hewan mengatakan bahwa wajar saja kucing memakan jangkrik, tetapi dengungan itu membuatnya sangat takut sehingga dia mengguncang kucing itu, berharap kucing itu akan memuntahkan jangkrik itu. Namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia mendapat ide. Dia mengambil banyak makanan ringan, memberi makan kucing itu, bahkan memberinya 2 mangkuk makanan kering, berharap kucing itu akan mengeluarkan jangkrik itu. Namun ketika dia pikir itu sudah berakhir, dia mendengar dengungan di belakangnya. Ternyata jangkrik itu bersembunyi di bawah tempat tidur kucing sepanjang waktu. Kucing itu tidak pernah memberitahunya, hanya menipunya untuk memberinya lebih banyak makanan. Itu membuat pemiliknya sangat marah. Jadi untuk menghukum kucing itu, dia memutuskan kucing itu harus mencari uangnya sendiri. Dia memasang kalung magnet pada kucing itu hanya untuk melihat apa yang akan ditariknya. Saat mereka melangkah keluar, kucing itu menempel di kusen pintu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah menyelamatkannya, dia mengajak kucing itu jalan-jalan. Namun, tepat setelah mereka turun ke bawah, kucing itu tersangkut di sekop. Dia berhasil melepaskan diri dari sekop dan terus berjalan. Namun, beberapa langkah kemudian, ia tersangkut di skuter listrik, lalu langsung menempel di mobil. Untuk menyelamatkannya lagi, ketika mereka sampai di hutan, hal pertama yang ditemukannya adalah engsel pintu. Kemudian, dia mengambil pemotong pipa. Pemiliknya menyuruhnya masuk lebih dalam ke hutan. Kucing itu terus berjalan. Dia mengambil paku, pegas, dan koin. Dia lelah dan duduk untuk beristirahat. Kemudian, dia menemukan jepit rambut. Pemiliknya menjepitkannya di kepala kucing itu. Kucing itu tampak sangat lucu. Pemiliknya pikir itu sudah cukup untuk hari itu. Namun, ketika mereka sampai di rumah, kucing itu tersangkut di kalung kucing lain. Kurasa dia baru saja menemukan pacar. Hal itu membuat pemiliknya menyadari bahwa kalung itu sebenarnya cukup berguna. Jadi, dia juga menggantungkan kunci rumah di kalung itu. Hingga suatu hari, ketika ia benar-benar lupa membawa kuncinya, ia memanggil kucingnya untuk meminta bantuan. Dia mengambil kunci dari kalung itu, membuka kotak kecil, mengambil sepotong dendeng, dan menggunakannya untuk memancing anjing itu pergi. Kemudian, ia meraih ke bawah tempat tidur anjing itu dan menemukan kunci rumah yang sebenarnya. Namun, saat ia hendak membuka pintu, kucing kedua membuka kunci yang pertama. Keesokan harinya, ia kembali lupa membawa kunci, jadi ia memanggil kucing itu. Namun, kali ini, kucing itu benar-benar kehilangan kuncinya. Pemiliknya terkejut, jadi ia menyuruh kucing itu memanjat melalui jendela dan membuka pintu dari dalam. Tetapi kucing itu malah berlari ke atas hanya untuk melihatnya berjuang. Pemiliknya menjadi marah, dia membawa tangga, mencoba memanjat. Tepat saat itu, kucing lainnya pulang, memanjat melalui jendela, dan membuka kunci itu seperti seorang profesional. Pria itu mengacungkan jempol kepada kucing itu, lalu berlari ke atas untuk memberi pelajaran kepada kucing pertama. Dia mengeluarkan beberapa camilan besar, tetapi menolak untuk berbagi dengan kucing pertama dan menguncinya di dalam kamar. Pemiliknya meminta kucing kedua untuk menemukan kunci rumah. Tetapi kemudian, kucing itu benar-benar menemukan kuncinya. Alih-alih mengembalikannya, dia langsung berlari pulang dan mengunci pemiliknya di luar. Hal itu membuat pemiliknya marah lagi. Jadi, kali ini dia menggunakan beberapa helai rumput untuk mengalihkan perhatian kucing itu dan diam-diam mengambil mangkuk itu. Namun saat bermain, dia tidak sengaja melempar mangkuk itu ke dalam kolam. Pemiliknya merasa sangat bersalah, jadi dia menjelaskan semuanya kepada kucing itu. Namun setelah mendengar itu, kucing itu menjadi sangat marah, langsung berlari menuruni tangga, dan bersumpah untuk tidak pernah berbicara dengannya lagi. Pemiliknya tidak punya pilihan. Dia membelikan kucing itu mangkuk baru yang besar dan mengisinya dengan makanan. Namun kucing itu tidak menyukainya karena mangkuk itu tidak terbuat dari perak. Jadi pemiliknya punya ide, ia mencuri mangkuk perak milik anjing itu dan memberikannya kepada kucing itu, sambil mengatakan bahwa itu adalah mangkuk aslinya. Sejak saat itu, kucing itu menjadi terobsesi dengan mangkuk itu. Ia bahkan memeluknya saat tidur dan membawanya kemanapun ia pergi. Pemiliknya terdiam. Keesokan harinya, entah bagaimana kucing itu menemukan mangkuk perak yang lebih besar. Namun mangkuk ini terlalu besar. Kucing itu sama sekali tidak bisa memindahkannya. Pemiliknya juga tidak mengizinkannya menggunakan mangkuk itu. Kucing itu marah dan melarikan diri, tetapi dia mendapat ide. Keesokan harinya, pemilik itu mengetahui bahwa kucing itu diam-diam membuang mangkuk kecilnya sendiri hanya agar dia bisa menggunakan mangkuk yang besar. Hal ini membuat pemiliknya terdiam. Ia tidak menganggapnya serius.
Namun setelah beberapa lama, terjadilah sesuatu yang aneh. Ia baru tahu kalau kucing oranye itu sedang hamil. Padahal ketiga kucing jantannya sudah dikebiri. Jadi, siapakah ayah kandungnya? Begini, saat ia sedang bermain dengan kucing oranye itu, ia melihat perut kucing itu terlihat membesar. Awalnya, ia mengira kucing itu sakit, jadi ia segera membawanya ke dokter hewan. Namun setelah diperiksa, dokter hewan mengatakan kucing itu hamil. Pemiliknya terkejut karena ia baru saja menyelamatkan kucing liar itu beberapa waktu lalu, dan baru seminggu kemudian, kucing itu sudah mulai mengandung. Jadi, ia bergegas pulang untuk mencari tahu kucing jantan mana yang bertanggung jawab. Kemudian, ia ingat semua kucing jantannya sudah dikebiri. Hal itu membuatnya sangat bingung. Saat menerima kucing oranye itu, ia memergoki kucing abu-abu itu dan melakukan sesuatu